Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 286-290. Kedua, ingatan masyarakat rentan terhadap kebingungan dan tumpang tindih. Ingatan seseorang terhadap beberapa hal akan kabur dan terlupakan seiring berjalannya waktu, bahkan beberapa hal akan menjadi kacau balau. Bagi seorang mahasiswa kedokteran, kebingungan ingatan sangatlah fatal, karena kebingungan ingatan berarti mudahnya salah nama dan khasiat obat dalam perawatan dan penyelamatan sehari-hari, dan akan membunuh orang jika tidak hati-hati. Keakuratan ingatan menjadi kuncinya. Tidak ada kebingungan ingatan, juga perlu kemampuan berpikir logis yang sangat tenang. Semakin banyak kemampuan berpikir logis dokter, dalam menghadapi keadaan darurat, semakin tenang, membuat penilaian yang paling tepat. Ini adalah kualitas dan ambang batas dasar dari seorang dokter yang merawat. Oleh karena itu, banyak dokter yang tidak dapat lulus tes, kehilangan kendali jika terjadi keadaan darurat, dan tidak dapat mengurus urusannya sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menjadi dokter jaga dan tidak bisa mencapai jenjang yang lebih tinggi. Ingatan yang kuat, ingatan yang akurat, pemikiran logis yang cermat. Memiliki ketiga kemampuan tersebut berarti memiliki ciri-ciri menjadi seorang dokter terkenal. Jika kita bisa menghafal lebih banyak ilmu dan memperluas ilmu kita dalam waktu yang terbatas, kita bisa mempersingkat waktu menjadi dokter terkenal dibandingkan orang lain, sehingga lebih mudah untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi. Banyaknya soal yang dijawab dalam 2 jam secara langsung mencerminkan bakat dan potensi ingatan. Tidak ada keraguan bahwa bakat ingatan Jericho Lee sangat buruk sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Dia benar-benar jenius. Aku tidak akan pernah melupakannya. Ouyang Kuan sangat terkejut bahwa siapapun yang terlahir dengan ingatan yang tak terlupakan pada akhirnya telah mencapai prestasi yang luar biasa. Ya, desah Chang Xuande. Dia telah menguji ingatan Jericho Lee beberapa kali sebelumnya, dan setiap kali Jericho Lee memberinya kejutan besar. Tapi sampai sekarang, dia benar-benar mengerti betapa buruknya ingatan Jericho Lee. Teman lamanya mengiriminya seorang jenius. Chang Xuande berkata dengan suara yang dalam, sebelum dia dewasa, dia harus dilindungi. Seandainya beberapa orang dengan niat buruk mengetahuinya, dia akan sangat berbahaya. Sekarang Jericho Lee, menurutnya, masih terlalu jauh dari pertumbuhan. Bakatnya, tapi sangat mempesona. Jika Anda tidak melindunginya dengan baik, Anda mungkin mati sebelum kamu dewasa. Merupakan kerugian besar bagi industri pengobatan Tiongkok karena seorang jenius seperti itu meninggal sebelum waktunya. Begitu. Ouyang Kuan mengangguk dengan berat, tetapi dia segera bertanya-tanya, bagaimana jika dia bertanya tentang pencapaiannya sendiri? Dia bisa sembunyikan, tapi jika Jericho Lee bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak bisa berbohong, bukan? Jangan jawab, mereka berlima bertanya, jangan jawab. Jika mereka meragukannya, mereka bilang aku memerintahkanmu untuk merahasiakan hasil tes. Pada saat kritis, Chang Xuande menunjukkan martabatnya sebagai seorang master. Yah, lakukan apa yang kamu katakan. Ouyang Kuan mengangguk, penilaian besok, menurutku dengan bakatnya, seharusnya bisa dilewati dengan mudah. Mungkin, Chang Xuande tidak berani bicara terlalu banyak. Ngomong-ngomong, aku ingat besok sudah berakhir. Tinggal beberapa hari lagi sebelum janji pawainya dengan Qi Huaseng. Menghitung hari ini, masih ada 7 hari lagi. Chang Xuande tidak akan melupakan hari yang begitu penting. Ouyang Kuan mengerutkan kening, aku khawatir kamu tidak bahagia, tapi aku tetap harus mengatakannya. Saya khawatir jika dia tidak dapat menyembuhkan Qi Wei saat itu, dia akan mendapat masalah besar. Tidak. Chang Xuande menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri, dia telah menemukan penyebab kelumpuhan Qi Wei. Oh. Ouyang lebar terkejut mengangkat alisnya, kapan? Kamu menyebutkannya. Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Dia tidak mengatakan, dia, tetapi, kamu. Jelas, dia tidak mengira Jericho Lee adalah satu-satunya yang mengetahui penyebab penyakit Qi Wei. Chang Xuande pasti membantu. Chang Xuande menarik napas dalam-dalam dan sedikit menganggukkan dagunya. Alasan mengapa Qi Wei lumpuh adalah karena seseorang telah meracuninya. Gu. Ouyang Kuan membelalakan matanya dan berkata, bagaimana mungkin itu adalah Gu? Apakah kamu yakin? Tentu saja. Chang Xuande kemudian membawa Jericho Lee ke rekam medis Qi Wei dan mencari tahu cara menyelidiki dan memastikannya. Dia bahkan pergi mencari tahu apa yang telah dikonfirmasi oleh Qi Wei dan mengatakannya lagi. Setelah mendengar ini, Ouyang Kuan sedikit terkejut. Setelah sekian lama, dia menepuk keningnya dan berkata sambil tersenyum masam, aku benar-benar meremehkan pria kecil itu. Aku tidak menyangka dia melakukan peristiwa yang mengguncang bumi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Serangga. Karena dia mengenal Chang Xuande, Ouyang Kuan, seorang ahli saraf, juga bersentuhan dengan pengetahuan tentang serangga beracun. Dalam kesannya, Gucong adalah sesuatu yang hanya bisa diangkat oleh Dr. Miao dan orang misterius. Ini sangat beracun dan kebanyakan orang akan mati jika digigit. Tapi itu hanyalah hal yang jahat. Dr. Miao dapat menggunakannya untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, dan juga dapat menyembuhkan banyak penyakit rumit yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan barat. Ini sangat aneh dan ajaib.
Jika itu Gucong, bisakah dia mengeluarkan Gucong dari tubuh Qi Wei? Namun, Ouyang Kuan telah mendengar bahwa serangga hanya mendengarkan orang berikutnya. Jericho Li bukan seorang dokter Miao. Bagaimana dia bisa menangkap serangga itu? Chang Xuande sekali lagi berkata bahwa Jericho Li telah menyelamatkan Jingxing dan membunuh serangga beracun. Mata besar Ouyang menatap mulutnya dengan heran, dan membuka mulutnya untuk makan, apakah ini juga oke? Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, saya pikir itu karena dia mendengarkan petunjuk gadis kecil itu, kata Chang Xuande sambil tersenyum aneh. Ouyang Kuan menutup mulutnya dan menghilangkan keterkejutan di wajahnya. Wanita dokter Miao yang kamu katakan sebelumnya. Ya, saya mendengar lebih dari 10 tahun yang lalu bahwa dia memiliki seorang gadis kecil dengan bakat yang baik. Beberapa waktu yang lalu, dia menyapa sekelompok teman lama kami, mengatakan bahwa gadis itu datang ke kota Luzu dan meminta kami untuk menjaganya. Dia. Awalnya, saya ingin mencari gadis itu, tetapi gadis itu berinisiatif untuk menemukannya, dan Jericho Li telah melihatnya beberapa kali. Jericho Li akan memikirkan kemungkinan serangga beracun, yang diingatkan oleh gadis itu, Chang Xuande menjelaskan. Oh, tiba-tiba Ouyang Kuan berkata sambil tersenyum bahagia, itu bagus. Jika ada dokter Xiao Miao yang bisa membantu, tidak masalah. Awalnya, dia khawatir Jericho Li bukan dokter Miao dan tidak bisa membunuh serangga tersebut. Sekarang kekhawatirannya tidak diperlukan lagi. Jericho Li masih muda dan punya banyak ide jahat. Setelah mengobrol beberapa kata, Ouyang Kuan bertanya kapan dia memutuskan untuk menerima muridnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya rencanaku sendiri, Chang Xuande menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak ingin bicara lebih banyak. Saat ini, apalagi yang kamu jual? Ouyang Kuan memutar matanya dan bertanya. Chang Xuande memelototinya, kamu benar-benar khawatir tentang makan lobak asin. Aku memilih muridku, bukan kamu. Orang ini lebih tertarik daripada dirinya. Cukup. Aku tidak peduli denganmu. Bagaimanapun, kamu harus memilih yang terbaik untuk memilih muridmu. Dokter terkenal Mu Chang secara resmi menerima muridnya. Ini tidak lain adalah gempa bumi. Ouyang Kuan mendengus beberapa kali sebelum dia menolak mengakui gosipnya. Chang Xuande memandangnya dan berbisik suatu saat. Saat itu, Ouyang Kuan membelalakkan matanya dan membuka mulutnya karena terkejut. Dia pikir dia salah dengar. Chang Xuande mengulanginya lagi. Dia yakin dia tidak salah dengar. Bingung untuk waktu yang lama, dia memandang teman lamanya dengan senyum masam, kamu terlalu banyak bermain. Bab 287. Keesokan harinya, Jericho Li bangun pagi-pagi. Hari ini, dia tidak berani tidur seperti kemarin. Jika dia ketiduran, dia akan kehilangan mukanya. Pada pukul 7.30, semua orang berkumpul di aula rumah sakit. Apakah semuanya ada di sini? Chang Xuande bertepuk tangan dan menyapukan pandangannya ke sekeliling kerumunan. Semuanya bersama. Sebelum mempersiapkan penilaian, saya akan membicarakan peraturan hari ini secara detail, agar tidak ada yang lupa. Kelima peserta magang semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian agar tidak melewatkan detail penting. Pertama, penilaiannya dibagi menjadi 3 bagian, seperti yang kita katakan kemarin. Bagian pertama adalah menguji kemampuan dasar Anda. Adapun cara tesnya, saya akan biarkan 4 orang berpura-pura menjadi pasien. Penyakit palsu setiap orang berbeda-beda. Selama Anda beroperasi sesuai prosedur standar, Anda bisa lulus tes jika Anda telah mendiagnosis keempat penyakit dengan benar. Bagian pertama tidak ketat. Pada bagian kedua, Anda akan diminta untuk mendiagnosis penyakit jiwa, sama seperti pada bagian pertama. Bagian terakhir adalah diagnosis pasien skizofrenia. Saya sudah menghubungi rumah sakit jiwa. Saya bisa datang ke sini sore hari. Dengan itu, nada suara Chang Xuande berubah dan dia berkata dengan suara tinggi, bersiaplah, segera setelah waktunya tiba. Kerumunan segera sibuk, mengosongkan aula rumah sakit, menyisakan ruang yang cukup, menata kursi dan tempat duduk, dan 4 perawat duduk di kursi untuk menyamarkan pasien. Ouyang Kuan mengambil buku catatan dan berdiri, sebelum Anda memulai diagnosis, izinkan saya berbicara tentang peraturannya. Pertama-tama, Anda dapat mengajukan pertanyaan apapun yang Anda suka, tidak peduli apa yang terkait dengan kondisinya, tetapi jika Anda ingin bertanya mereka langsung berpura-pura menjadi apa, jangan dipikirkan. Selain itu, setiap orang punya batas waktu. Seorang pasien hanya punya waktu paling lama 15 menit. Dengan kata lain, setiap orang hanya punya waktu 1 jam untuk mendiagnosis penyakitnya. Keluar dari tanggal. Apakah kalian semua jelas? Bersihkan. 5 orang dengan cepat mengangguk, peraturannya terdengar sangat sederhana, tetapi persyaratannya sangat ketat. Dengan kata lain, jika 5 perawat ingin mendiagnosis penyakitnya, mereka hanya bisa mengandalkan 1 mulut untuk bertanya. Tentu saja, karena beberapa perawat dipilih untuk berpura-pura menjadi pasien, mereka pasti pandai berakting. Mungkin mereka bahkan bisa berpura-pura wajah dan wajah mereka. Kemudian mereka harus melihat, mendengar dan bertanya. Ayo pergi. Begitu kata-kata itu keluar, bagian pertama dari penilaian dimulai. Berdasarkan peringkat, Bao Ziming berada di posisi pertama, Mao Hai di posisi kedua, Kuang Ziming dan Yan Zhou di posisi berikutnya, dan Jericho Li di posisi terakhir. Bao Ziming adalah orang pertama yang naik. Dia datang ke pasien No. 1, sedangkan Mao Hai datang ke pasien No.
4. Karena pasiennya 4, masing-masing dibatasi 1 jam, dan 5 orang dibatasi 5 jam. Ada 3 tautan penilaian. Benar-benar tidak ada cukup waktu pada akhirnya, jadi kami memilih sistem kompetisi diagnosis simultan untuk menghemat waktu. Saudari Tian, ada apa denganmu? Bao Ziming berdiri di depan pasien No. 1 dan bertanya. Tian Fang segera menjawab sambil tersenyum, saya tidak tahu. Saya hanya merasa hidung saya sedikit tersumbat dan pernapasan saya tidak lancar. Dengan itu, hidung kecilnya berkerut. Tidak bernapas dengan baik. Pilek. Pikiran Bao Ziming segera memunculkan ide ini, dari gejala pernapasan yang buruk, dia langsung berhubungan dengan flu biasa, jadi dia terus bertanya, apakah kamu merasa pusing, Kakak Tian? Sedikit, tapi tidak serius, dan kepala tidak panas, jawab Tian Fang sambil menyentuh keningnya. Tidak demam, sedikit pusing. Bao Ziming segera membuat penilaian yang sesuai di dalam hatinya, dan bertanya lagi, apakah ada perasaan lemah di tubuh atau tidak? Sepertinya tidak, Tian Fang menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan menjawab, saya biasanya merasa sangat energik. Sangat mudah untuk pulang ke lantai 5. Bagaimana dengan tenggorokannya? Apakah terlalu kering untuk batuk? Bao Ziming bertanya. Tidak, sangat nyenyak untuk tidur di malam hari. Mendengar ucapan itu, alis Bao Ziming berkerut lembut ke bawah, dalam hati merenung dan merenung, nafas tidak lancar, hidung tersumbat, tidak ada gejala astenia pusing, juga tidak demam, tidak batuk, sepertinya bukan karena kedinginan. Dia diam-diam mengesampingkan kesimpulan dingin di hatinya. Saat Bao Ziming sedang berpikir untuk mengubah cara berpikirnya, dia memperhatikan bahwa Tian Fang melakukan tindakan kecil, yaitu dia mengangkat tangannya dan mencubit hidungnya. Dia tertegun dan langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudari Tian, apa yang kamu lakukan? Tiup hidungmu, tanpa kertas. Tian Fang menjawab tanpa berpikir. Bersihkan hidungmu. Bao Ziming azeng, langsung dikaitkan dengan gejala penyakit serupa, rinitis. Apakah ini? Saudari Tian, saat cuaca biasanya dingin, tidak bisakah kamu keluar? Untuk amannya, dia perlu memastikan kesimpulannya benar. Tian Fang segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, di luar dingin. Dingin sekali. Hidungku tidak tahan dengan angin dingin. Lebih baik tinggal di rumah dan menyalakan AC untuk menghangatkan Kang. Maka ia menuliskan 2 kata rinitis pada hasil diagnosisnya, memberikan datanya kepada Ouyang Kuan untuk diamankan, dan mendiagnosis pasien berikutnya, waktu berlalu dengan cepat. Dalam 2 jam, Bao Ziming, Kuang Ziming, Mao Hai dan Yan Zhou menyelesaikan penilaian, meninggalkan Jericho Li sendirian. Jericho Li, giliranmu. Jericho Li mengangguk, pergi ke pasien 1 dan bertanya, Saudari Tian, di mana kamu merasa sakit? Hidungnya agak tersumbat, nafasnya tidak lancar, Tian Fang segera menjawab sambil tersenyum. Oh, Jericho Li mengetahui sebelumnya. Keempat perawat yang berpura-pura menjadi pasien ini memiliki pidato yang hampir sama dari awal hingga akhir, yang jelas sudah dipersiapkan sebelumnya. Apalagi ekspresi dan suaranya sangat mirip dengan pasien, seolah-olah ada 4 orang sakit yang dia auskultasi di sini. Dia menduga kemungkinan besar kamuflase penyakit dan persiapan keempat perawat itu adalah pasien yang pernah mereka terima sebelumnya, jika tidak maka mereka akan penuh kekurangan. Saudari Tian, apakah kamu merasa kedinginan pada waktu-waktu biasa? Apakah kamu tiba-tiba merasa bahwa cuaca sangat dingin, lebih dingin dari sebelumnya, begitu dingin hingga kamu menggigil? Ya. Tian Fang mengangguk dan dengan cepat menjawab, oh, terkadang saat hujan dan angin dingin, rasanya seperti jarum. Hidungku selalu berair dan aku tidak bisa membersihkannya dengan kertas. Angin dingin merangsang pilek, yang mirip dengan rinitis. Jericho Li memiliki gambaran umum di benaknya. Dia bertanya lagi, apakah hidungnya berat? Apakah warnanya kuning atau putih? Wajahnya agak melankolis. Kamu tidak tahu kalau angin bertiup, kepalaku sakit dan hidungku terasa berat. Tidak ada gunanya membawa segenggam serbet di tubuhku. Aku tidak berani keluar. Aku takut jika aku tidak sengaja keluar, aku akan pilek dan mempunyai citra yang buruk. Bab 288. Yah, pilek sangat buruk untuk gambarnya, Jericho Li mengangguk, hatinya juga menilai dengan jelas kondisinya. Ia segera menuliskan beberapa kata tentang rinitis hipertrofik pada buku diagnosis. Alasan mengapa ia tidak menulis 2 kata saja tentang rinitis adalah karena rinitis itu banyak macamnya, dan cara pengobatannya juga sangat berbeda. Rinitis dengan gejala sakit kepala, hanya rinitis hipertrofik dan influenza, 3 penyakit menular akut, tetapi 2 yang terakhir bukan gejala pilek. Rinitis dengan gejala pilek, hidungnya jernih, hanya rinitis hipertrofik yang hidungnya kental. Setelah mendiagnosis kondisi pasien pertama, Jericho Li mendatangi pasien kedua dan bertanya, apa masalahnya? Pusing dan nyeri. Apa lagi? Aku tidak bisa menggunakan tungkai dan kakiku. Aku tidak punya kekuatan apapun. Aku tidak bisa memanjat gedung. Aku merasa seperti tidak berguna lagi. Jericho Li berkedip dan menatap pasien No. 2. Dia memperhatikan bahwa pasien No. 2 sedang menepuk dan memukuli kaki kanannya saat itu. Apakah kakimu sakit? Kalau sakit, bisa melukai orang, jawab pasien dengan wajah lesu, terbaring seperti orang bertulang rawan. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan aktingnya sangat bagus, bertingkah seperti pasien yang mengalami kelelahan umum. Nyeri kaki kedutan, kelelahan, pusing dan sakit kepala.
Jericho Lee mengamati wajahnya dan bertanya, ada apa dengan pipimu? Pasien memegang dagunya dengan satu tangan dan mencubit pipinya. Oh, berhenti bicara. Aku tidak makan dengan baik akhir-akhir ini. Sekalipun aku tidak punya kekuatan di tubuhku dan tidak ada kekuatan di gigiku, aku hanya bisa hidup dengan bubur. Mengunyah itu lemah. Gejala ini langsung mengingatkan Jericho Lee pada tetanus. Ia memperhatikan bahwa kaki kanan pasien menyusut di bawah kursi secara sengaja atau tidak, seperti reaksi bawah sadar untuk menghilangkan rasa sakit ketika otot betisnya menegang. Tetanus, jangan lari. Jericho Lee segera menuliskan diagnosisnya di buku diagnosis dan mendatangi pasien berikutnya. Kecepatan diagnosisnya sangat cepat. Pada dasarnya, dia hanya menanyakan beberapa pertanyaan. Setelah melihat pasien bolak-balik, dia bisa mengetahui masalahnya. Mungkin ini juga akibat membaiknya penglihatannya. Kecepatan diagnosisnya yang luar biasa juga membuat banyak orang terkejut. Bagaimana jika dia baru saja membuat diagnosis, dan semua diagnosisnya salah? Bao Ziming merasa bahwa diagnosis cepat Jericho Lee pasti merupakan sebuah kebingungan. Dia sama sekali tidak membuat diagnosis yang cermat. Mungkin diagnosisnya salah. Kuang Ziming adalah satu-satunya yang mengerutkan kening dan menatap Jericho Lee sepanjang waktu. Intuisinya memberitahunya bahwa diagnosis Jericho Lee sangat cepat sehingga dia harus percaya diri sepenuhnya. Dia jelas tidak hanya melihat keseluruhan situasi seperti yang dikatakan Bao Ziming. Sikat. Setelah Jericho Lee menuliskan 2 gejala pendarahan lambung dan hipertensi dalam buku diagnosisnya, diagnosis 4 pasien pun selesai. Total waktu yang dia habiskan kurang dari 20 menit, yang mengejutkan semua orang. Raoxi, Ouyang Kuan dan Chang Xuande tahu bahwa dia memiliki keterampilan dasar yang kuat, dan mereka menganggap kecepatannya terlalu cepat. Anak ini benar-benar. Suasana hati Ouyang Kuan sangat rumit. Kalian berempat, istirahatlah dan pakailah, kata Chang Xuande kepada beberapa orang. 4 perawat bangkit dan pergi ke satu sisi untuk istirahat, sedangkan 4 dokter pergi ke posisi sebelumnya dan duduk. Kali ini, mereka menyamar sebagai pasien skizofrenia. Tidak ada omong kosong. Bagian kedua dari penilaian dimulai. Entah bagian pertama bagus atau tidak, sekarang sudah berakhir. Sesuaikan pikiran dan suasana hatimu dan segera mulai bagian kedua. Ouyang Kuan melihat kelima muridnya dan berkata dengan suara nyaring, aturan yang sama seperti tadi, kamu boleh bertanya, tapi tidak mungkin bertanya secara langsung. Dan kali ini, karena mereka berempat berpura-pura menjadi penderita skizofrenia, jadi bukan mudah sekali bagimu untuk sekedar bertanya tentang penyebab penyakit seperti tadi. Mendengar ini, orang-orang mau tidak mau merasa gugup. Sejujurnya, pemahaman mereka tentang skizofrenia hanya sebatas materi relevan yang mereka pelajari selama 5 hari terakhir. Walaupun materinya sangat detail, semuanya di atas kertas, dan tidak ada kesan 3 dimensi di benaknya. Mereka tidak bisa membayangkan seperti apa penderita skizofrenia yang sebenarnya. Bertentangan dengan perintah tadi, kali ini Jericho Lee, kamu yang mulai. Begitu kata-kata itu keluar, Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Namun saat dia hendak bertanya, pasien yang duduk di kursi itu tiba-tiba berteriak. Teriakan itu mengejutkannya. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, pasien No. 1 melompat ke kursi dan menari. Jericho Lee bingung saat itu. Apa-apaan? Kamu. Begitu dia membuka mulutnya, pasien itu melompat dan melompat, seolah-olah dia gila, yang membuatnya menahan kata-katanya. Dalam keputusasaan, dia ragu-ragu untuk mendatanginya dan berteriak, dokter. Feng, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, pasien itu melompat dari kursi dan melemparkan dirinya ke arahnya. Xiao Chen, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabar sapimu? Dikatakan bahwa Putri Zhang tua di sebelah akan menikah. Tahukah kamu berapa banyak hadiah pertunangan yang diberikan Lao Li? Apa-apaan ini? Jericho Lee memandang Feng Kai, yang tidak koheren dan tidak terhubung. Dia memiliki keinginan untuk menangkap orang buta. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Chang Xuande dan Ouyang Kuan yang berdiri di sampingnya. Lalu dia melihat ekspresi Schadenfreude mereka. Jangan lihat kami. Skizofrenia memang seperti ini. Apakah Anda dapat mendiagnosis kondisi spesifiknya tergantung pada kemampuan Anda? Ouyang Kuan serius. Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia tahu bahwa Ouyang Kuan pasti melakukannya dengan sengaja. Dia mencari seseorang untuk menyamar sebagai penderita skizofrenia. Dia merasakan kebencian dunia yang mendalam. Dalam hatinya, kondisi Yan Zhou sedang tidak baik. Untuk pertama kalinya, ketika dihadapkan pada pasien seperti ini, yang biasanya tidak bisa diambil alih oleh dokter, dia tidak bisa memulai. Wajahnya kusut. Aku tidak menyangka Xiao Feng akan bertingkah seperti dia. Yah, kamu tidak melihat siapa yang membawanya. Oke, aku tahu kamu baik-baik saja. Chang Xuande dan Ouyang Kuan menyombongkan diri di satu sisi, melihat penampilan beberapa murid, mereka sangat bahagia. Di sini, Jericho Lee memandang Feng Kai yang tidak koheren di depannya, benar-benar bingung. Akting Feng Kai bukanlah upaya umum, dia mendatangi Jericho Lee, dengan ekspresi misterius, Xiao Dongzi, aku ingat terakhir kali kamu mengatakan ayahmu patah kakinya di lokasi konstruksi. Aku tidak mampu membayar biaya pengobatan. Putra dari keluarga tua Sun di sebelah akan menikahi menantu perempuan. Tidakkah kamu pergi dan melihatnya? Bab 289.
Jericho Lee menutupi dahinya dengan tangannya. Semuanya mengikuti. Kaki saya patah di lokasi konstruksi, dan saya tidak mampu membayar biaya pengobatan. Apa hubungannya dengan menantu laki-laki sebelah? Yang jelas kedua hal ini tidak bisa bersatu ya. Selain itu, namanya Jericho Lee, bukan Xiao Dongzi, bukan Xiao Chen. Jericho Lee memiliki keinginan untuk bersumpah. Jika dia tidak tahu bahwa Feng Kai sedang berpura-pura, dia mengira Feng Kai sengaja menggodanya. Pantas saja tidak ada seorang pun di bagian psikiatri rumah sakit yang mau menanganinya, dia akhirnya mengerti mengapa kebanyakan orang mengubah wajah mereka ketika mendengar 3 kata penyakit mental, dan bersembunyi lebih cepat daripada kelinci. Penderita skizofrenia yang diperankan oleh Feng Kai hampir menghancurkannya. Jika dia digantikan oleh penderita skizofrenia sungguhan, dia akan menjadi psikopat setiap menitnya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa buruknya pengalaman menghadapi pasien gangguan jiwa di sore hari. Dia bertanya dengan sabar, "Dokter Feng, bagaimana perasaan Anda?" "Anakku. Aku tidak punya anak laki-laki. Aku selalu bermain balon di rumah sendirian. Sudah kubilang, ada film bagus." Feng Kai memasang ekspresi misterius, seperti anak kecil yang memamerkan hal-hal baik kepada orang lain, tapi apa yang dia katakan tidak ada hubungannya dengan itu. Jericho Lee tidak marah, dia tidak peduli dengan psikopat. "Aku mengambil $1 kemarin. Aku bermimpi putraku Xiao Zhou meneleponku dan berkata bahwa dia akan kembali menemuiku selamat tahun baru." "Hihi," kata Feng Kai, wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna yang kuat. Panik, dia tiba-tiba menyusut untuk memegang kursi, menunjuk Jericho Lee di belakang. "Ah." Bajingan itu datang lagi. Wajah Jericho Lee aneh. Dia menoleh dan melihat ke arah yang dia tunjuk. Kosong dan tidak ada apa-apa. "Jangan kemari, jangan kemari. Jangan pukul aku." Feng Kai memegang kursi di tangannya, wajahnya penuh kepanikan dan ketakutan. "Tidak ada orang sama sekali, jangan takut." Jericho Lee membenarkan bahwa tidak ada orang di belakang. "Seseorang, tepat di belakangmu. Dia menangkapmu, dan dia berbaring di atasmu." Feng Kai tiba-tiba mengubah wajahnya, bergegas ke Jericho Lee, mendorong tangannya ke belakang. "Bajingan, keluar dari sini." Setelah berteriak, wajahnya mulai menangis lagi, dan dia kembali ke kursinya. "Ah, jangan pukul aku." Tidak marah, dia tidak peduli dengan psikopat. Brengsek. "Saya benar-benar ingin menghajar seseorang. Pukul dia." Jericho Lee memiliki keinginan untuk mati. Setiap dokter dengan keterampilan medis yang sangat baik adalah aktor yang hidup. Jericho Lee menepuk dadanya dan menarik napas beberapa kali untuk menenangkan suasana hatinya. Dia takut tidak bisa mengendalikan dorongan hatinya untuk memukul orang lain. Dia memutuskan untuk diam dan berhenti bertanya. Meskipun dia merasa terganggu oleh omong kosong Feng Kai barusan, dia tidak kehilangan ketenangan penilaiannya. Dilihat dari perkataan dan tindakan Feng Kai barusan, gejalanya sangat mirip dengan paranoia. Jericho Lee memandang Feng Kai bolak-balik, dan pada saat yang sama dia berpikir dalam hati, orang dengan skizofrenia akan mengalami gangguan kognitif, dan apa yang mereka katakan akan menjadi tidak logis dan relevan. Pemikiran mereka seringkali sangat melompat-lompat, langsung melompat dari satu hal ke hal lain yang tidak relevan. Omong kosongnya jelas sejalan dengan poin ini. Kemudian, dia berpikir ada seseorang yang mencoba menyakitinya, tetapi sebenarnya tidak ada orang seperti itu. Ini adalah paranoia. Orang atau benda dengan ilusi yang tidak ada adalah milik menjadi skizofrenia paranoid menurut klasifikasi klinis. Untuk memastikan kebenaran diagnosisnya, dia terus mengamati Feng Kai selama beberapa menit, lalu menuliskan hasilnya di buku diagnosis setelah dia yakin. Delusi, skizofrenia paranoid. Setelah mendiagnosis penyakit pertama, Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan segera mulai mendiagnosis pasien kedua. Dengan pengalaman pertamanya, dia tidak mengajukan pertanyaan seserius sebelumnya. Lagi pula, jawaban yang didapatnya berantakan. Dia hanya perlu menilai berdasarkan ekspresi dan nada suara pasien. Setelah diagnosis, Jericho Lee dengan cepat mengidentifikasi gejala dari 3 pasien yang tersisa dan menuliskannya secara bergantian, depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia yang tidak dapat dibedakan. Ini adalah akhir dari penilaian bagian kedua mereka. Mereka yang sudah menyelesaikan penilaian bisa turun dan istirahat. Chang Xuande memandang Jericho Lee, yang agak berkulit hitam, dan berpikir bahwa dia akan membiarkanmu bangga seperti biasanya. Apakah dia bodoh kali ini? Jericho Lee melihat saat itu sudah lebih dari jam 11, dan Yan Zhou masih mendiagnosis pasien ketiga. Masih ada 3 orang lagi yang belum menyelesaikan ujiannya, dan setidaknya membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikannya. Jadi dia keluar untuk jalan-jalan dan melepaskan diri. Tahukah Anda, akan ada pemeriksaan yang lebih berat menunggunya sore nanti. Ketika dia keluar dari rumah sakit, dia pergi ke jalan terdekat. Saat dia sedang berjalan, dia tiba-tiba menemukan sesosok tubuh yang sangat licik dan melarikan diri dari seberang jalan. Dia tidak mengkhawatirkan hal itu. Setiap orang memilikinya hari ini. Itu hanya orang yang sembunyi-sembunyi. Tidak perlu peduli. Dia berjalan ke depan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Tunggu sebentar, apakah aku baru saja melihat sesuatu yang bersinar? Di bawah pantulan sinar matahari, dia hanya melihat pria yang menyelinap pergi itu sepertinya mengenakan tali benda terang di lehernya.
Dia yakin itu bukan kalung emas atau kalung perak karena tidak terlalu memantulkan cahaya. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benaknya, dan dia tiba-tiba melebarkan matanya. Apakah itu pria yang dikatakan putra Tuan An terakhir kali? Ya, pasti dia. Memikirkan hal ini, tanpa ragu-ragu, dia mengejar bayangan itu ke arah persembunyiannya. Dia ingat bahwa sebelum An Jingsing dikendalikan oleh serangga beracun, yang menyebabkan kantuk jangka panjang dan didiagnosis sebagai narkolepsi. Setelah dia menyembuhkan seorang Jingsing pada waktu itu, seorang Jingsing pernah berkata bahwa dia bertemu dengan seorang paman aneh dengan kup di lehernya. Hanya sedikit orang yang memakai belenggu di lehernya. Jericho Lee tidak mengharapkan orang lain kecuali orang yang memainkan triknya. Sial. Anak laki-laki itu sepertinya telah menemukanku. Saat ini, dia bersembunyi di gang di lantai jalan, dan wajah berbibir sangat jelek. Dia menemukan bahwa Jericho Lee menemukannya dan mengejarnya. Tidak mungkin. Dia tidak bisa ditangkap oleh orang itu. Begitu dia menangkap dia tidak akan terhindar dari keahliannya. Lipet menggigit giginya dan berlari ke depan terlepas dari segalanya. Secara intuitif, dia bisa merasakan bahwa Jericho Lee semakin dekat dan dekat dengannya. Ini bukan cara untuk terus seperti ini. Kalau terus seperti ini, dia pasti akan tertular, kata berbibir, panik dan memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Di sisi Jericho Lee, dia juga memperhatikan bahwa berbibir melarikan diri dengan cepat. Sepertinya dia tahu kalau aku sudah mengetahui identitasnya, tapi bisakah kamu lari? Bab 290. Tidak mudah menemukan pembunuhnya. Bagaimana Jericho Lee bisa melepaskannya dengan mudah? Suara mendesing. Dia berjalan sangat cepat hingga dia hampir berlari beberapa meter dalam sekejap mata. Sebagai seorang biksu dalam masa pelatihan Qi, kecepatan ini mudah baginya. Mengapa? Namun setelah mengejar sejenak, Jericho Lee terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan pihak lain tidak kalah darinya. Tidak peduli bagaimana dia mengejarnya, dia tidak bisa memperpendek jarak. Penemuan ini membuatnya bertanya-tanya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kecepatannya adalah hasil dari latihan seni bela diri, dan kecepatan pihak lain juga sangat cepat. Apakah dia seorang teman? Pantas saja kamu berani memata-mataiku. Kamu benar-benar punya keahlian. Dia sudah lama mengetahui bahwa pihak lain sedang memata-matai dia. Jika dia memiliki keberanian untuk datang ke sini untuk mengawasinya, dia harus memiliki keberanian untuk tidak khawatir akan mengekspos dirinya sendiri. Bahkan, berbibir merasa dirugikan. Awalnya, dia datang ke kota Luzu dengan tergesa-gesa setelah serangga beracun miliknya terbunuh. Dia tidak akrab dengan kehidupan dan tanahnya. Meskipun dia tahu musuhnya adalah Jericho Lee, latar belakangnya tidak begitu jelas. Tidak mudah untuk mengetahui detail Jericho Lee. Dia berencana memata-matai Jericho Lee dan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Namun, dia ditemukan secara tidak sengaja. Sungguh suatu ketidakadilan. Sialan kamu, jangan coba-coba menangkapku. Lipet sangat jelas tentang nasib jatuh ke tangan Jericho Lee. Bagaimanapun, dia harus melarikan diri kali ini, jadi dia berusaha keras dan berlari lebih cepat di bawah kakinya. Jericho Lee segera merasakan jarak antara dirinya dan musuh semakin lebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, masih ada kekuatan yang tersisa, tetapi kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Sikat. Kecepatannya melonjak lagi. Dengan berkah dari Qi sejati, kecepatannya meningkat pesat, dan dia semakin dekat beberapa meter ke bibir. Tidak. Apa-apaan ini, dia punya kekuatan lebih. Lipet sangat ketakutan hingga dia hampir menjadi gila. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jarak antara Jericho Lee dan dia semakin pendek dengan kecepatan yang terlihat. Paling lama 1 menit, dia akan menyusul. Apa yang harus dilakukan? Lipet mulai panik. Dia mengatupkan giginya dan mencoba mempercepat lagi. Namun, kecepatannya jelas ada batasnya. Setelah dia mencapai level tertentu, dia tidak dapat meningkat lagi. Saat jarak semakin dekat, dia mulai panik. Tidak, kalau terus seperti ini pasti akan terkejar. Saat dia melarikan diri, dia mencari tempat untuk bersembunyi di gang. Selama masih ada tempat untuk bersembunyi, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Setelah berlari sekitar 10 meter. Segera, Jericho Lee juga sampai ke tembok. Ketika dia melewati tembok, dia melihat jejak kaki di dinding. Dia segera berhenti, jejak kaki, dia memanjat. Setelah ragu-ragu, dia segera naik ke dinding dan menyapu matanya. Di sisi lain tembok, ia melihat deretan rumah tua yang beberapa di antaranya akan dibongkar. Ada seorang pria melarikan diri tidak jauh dari sana. Matanya berubah dan dia dengan cepat melompati tembok dan berlari mengejarnya. Suara mendesing. Lipet terjun ke dalam rumah tua yang ditinggalkan dan menghilang ke pandangan Jericho Lee. Ketika Jericho Lee mengejarnya, dia menemukan pria itu hilang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ke dalam rumah, keluar. Saya tahu kamu di sini. Ruangan itu sunyi, dan jawabannya adalah keheningan yang mematikan. Bersenandung. Jericho Lee mengerutkan kening dan melirik ke depan dan ke belakang untuk mencari jejak satu sama lain. Punya keberanian untuk mengikutiku, tapi tidak berani menunjukkan wajahku. Bangunan-bangunan di kawasan ini sudah lama rusak, dan ruangan-ruangannya kosong. Selain itu, banyak bangunan yang sangat cocok untuk bersembunyi. Ini benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami untuk menemukan orang. Jericho Lee bergerak perlahan, tapi dia masih tidak bisa melihat jejak pihak lain.
Dia tidak khawatir. Dia mencari perlahan. Meski tempatnya besar, namun wilayahnya terbatas. Dia mencari perlahan satu persatu, dan dia selalu dapat menemukan orang. Ho! Pada jam 9 di kiri depan, berbibir bersandar ke sudut dinding, mencubit telapak tangannya erat-erat, dan diam-diam mengamati posisi bergerak Jericho Lee dari sudut matanya. Dahinya berkeringat dan dia terkejut. Pengamatan orang ini sangat tajam. Saya harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Sekarang dia tidak bisa berhadapan langsung dengan Jericho Lee, apalagi mengungkap identitasnya. Begitu dia terungkap, Kuang Ziming pasti akan terlibat. Jika dia menyeret Kuang Ziming ke dalam air, Kuang Ziming tidak akan membiarkannya. Aku mengerti berapa lama kamu bisa bersembunyi. Jericho Lee minum dengan dingin dan menggerakkan langkahnya sedikit demi sedikit. Saat dia bergerak, bibir bergerak bersamanya, menyembunyikan tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dia berjongkok dan mengambil batu dari tanah. Wah! Saat berikutnya, berbibir melihat peluang dan melemparkan batu ke arah belakang Jericho Lee. Muncul. Suara pendaratan batu langsung menarik perhatian Jericho Lee. Dalam sekejap, dia menoleh untuk melihat ke arah suara, dan di saat yang sama, kakinya segera berlari ke depan. Ya, itu dia. Melihat pemandangan ini, mulut Kuang Ziming berubah menjadi seperti ini. Tidak. Itu jebakan. Jericho Lee, yang baru saja berlari beberapa langkah, tiba-tiba mengambil langkah. Dia bisa mengusap kepalanya dan melihat ke arah tertentu. Tidak. Bibir yang bersembunyi di sudut barisan Jericho Lee terlihat, jantungnya berdebar kencang dan kelopak matanya tiba-tiba melonjak. Dia tidak menyangka Jericho Lee tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah serangan dari timur. Dia melihat langkah Jericho Lee berbalik dan bergegas ke sisinya. Sudah berakhir. Ini akan segera ketahuan. Sial. Ini kerja keras. Panik, berbibir tidak punya pilihan tetapi pada saat ini memutuskan untuk mengambil risiko konfrontasi, paparan terbuka, lebih baik daripada tertangkap. Saat dia hendak bergegas keluar, sesosok tubuh bergegas mendekat. Dia melebarkan matanya dan terkejut, apakah itu kamu? Aku tahu di mana lagi kamu bisa melarikan diri kali ini. Di sini, Jericho Lee bergegas maju. Intuisinya memberitahunya bahwa musuh bersembunyi di sudut. Namun, ketika dia berlari dan melihat orang yang berdiri di sudut, dia tertegun, apa kabar? Ada apa? Anda tampak terkejut. Orang lain berkedip. Tidak, kenapa kamu ada di sini? Jericho Lee mengerutkan kening dan mengamati sekeliling. Aneh. Bagaimana dengan orang-orang? Kenapa tidak? Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Aneh sekali kamu mengatakan itu. Aku baru saja melihatmu berlari ke sini, jadi aku berlari untuk melihat dengan rasa ingin tahu. Sisi lain tersenyum. Ketika saya melihat mata Jericho Lee melihat sekeliling sepanjang waktu, saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu cari? Temukan seseorang. Jericho Lee melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak dapat melihat sosok yang berbibir. Dia bergumam, apakah penilaianku yang salah tadi? Tidak, dia baru saja memperhatikan sesuatu di tanah. Menurut intuisinya, batu itu sengaja dilempar untuk mengalihkan perhatiannya. Orang yang sebenarnya pasti bersembunyi di sudut ini. Melihat perhatian Jericho Lee tidak tertuju pada dirinya sendiri, pihak lain juga sedikit tidak senang, berbicara denganmu. Bukankah itu tidak sopan padamu?